Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran kedua ya. Kita akan belajar tentang mengenali potensi ya. Sebelum membahas tentang jurus pertama ini, yaitu mengenali potensi ya, Ibu mau tanya dulu, hari ini yang tidak masuk siapa? Kenapa hari tidak masuk? Sudah berapa hari tidak masuk? Kita doakan Hadi agar lekas sembuh ya. Amin. Ya, besok dia bisa masuk kembali. Oke, kita lanjutkan ke materi BK, yaitu tentang kenali potensi. Sebelum ke materi kita itu kalian harus mengisi tes kecerdasan dulu. Kalian itu potensinya kemana? Ya, sebelum mengisi tes kecerdasan, ya kita tepuk hebat dulu. Bisa? Bisa. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Baiklah, kalian silakan isi tes kecerdasan dulu ya. Silakan lihat di grup kalian. Silakan dibuka. Nanti kalian masuknya ke mana potensinya ya. Setelah kalian mengisi potensi tersebut ya, tes kecerdasan itu nanti kalian tulis berapa hasilnya. Nanti ditulis di buku catatan kalian. Sudah ada? Sudah. Ya, silakan dimulai sekarang. Nah, kamu nanti belum masuk? Video. Itu slidernya. Hidupkan dulu internetnya. Ya, silakan fokus. Esa, ada kendala? Kok bisa? Iya. Pakai aset virtual. Kenapa? Yang mengisi siapa? Ini semuanya kena. Suruh nunggu lama ini. Sini, salah kan? Sudah bisa. Silakan. Yang tes. Iya. Ya. Terus. Nah, terus. Nah. Udah masuk? Udah masuk? Oh, udah. Kenapa? Oh, belum ya? Coba kembali ke tadi. Kembali ke tadi.
Internetnya ini kan nggak masuk. Ya. Lihat udah. Nih, hasilnya nih. Screenshot aja screenshot. Hasilnya screenshot. Biar nggak ditulis. Nah, setelah kalian mengerjakan asesmen ya, kalian tulis refleksinya. Nih, satu meja, dua meja, satu. Refleksinya. Silakan. Balik kanan saja. Refleksinya silakan. Kalian isi di situ potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi. Balik kanan saja ya. Balik kanan saja. Silakan diisi. Sudah selesai ya? Nah, ini ada 7 kelompok. Nah, untuk hasil refleksi ya, pertanyaan pertama, potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi? Silakan kelompok 1. Kira? Silakan bacakan itu hasilnya dari kelompok kamu. Tiga, kecerdasan interpersonal. 4, kecerdasan naturalis. 5, kecerdasan musikal. 6, kecerdasan linguistik. 7, kecerdasan visual. 8, kecerdasan intrapersonal. Ya, terus kamu yang paling tinggi kecerdasannya apa itu hasil kamu tadi? Kecerdasan intrapersonal. Iya, bagus. Sekarang kelompok 2, pertanyaan yang kedua. Bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan? Sangat membantu sehingga lebih percaya diri dan sesuai kemampuan siswa. Iya, bagus sekali untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3, pertanyaannya bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Hasilnya dapat memanfaatkan dan mengembangkan siswa. Apa jawabannya itu? Oh iya, baca aja yang benar. Hasilnya? Dapat dimanfaatkan dan mengembangkan siswa. Siswa apa di situ jawabannya? Oh, bukan. Hasilnya dapat dimanfaatkan ke minat dan bakat siswa. Yang betul
bacanya gimana ini? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ya, untuk kelompok 4, 5, 6 ini dan 7 udah selesai ya. Nah, selanjutnya tadi kalian sudah mengisi juga untuk gaya belajar. Ya, tadi ada yang masuk ke kinestetik, Cok, yang kinestetik. Kinestetik. Yang kinestetik, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kinestetik. Sekarang berkumpul dengan kinestetik ke depan. Sini kinestetik. Untuk visual, ayo visual. Yang visual. Ada 3 kelompok gaya belajar. Yang visual aja. Mana yang visual aja? Visual, silakan visual berkumpul dengan visualnya. Silakan. Untuk kinestetik kalian buat tentang bullying ya. Kalian buat drama. Terus ini dipentaskan untuk yang kinestetik. Silakan yang visual, silakan berkumpul dengan visualnya. Terus yang auditori berkumpul dengan auditorinya. Silakan. Visual. Mana visual? Ini apa? Ini visual. Visual. Ini alat-alatnya. Mana ini? Kamu belum berkumpul? Ya, berkumpul sini dulu. Berkumpul dulu. Ayo berkumpul dulu. Nih, nanti konsepnya ya. Berarti kan kalau yang visual itu kan berarti kamu itu harus dengan infografik ya, dengan gambar-gambar. Sedangkan yang auditori itu hanya mendengarkan. Jadi nanti kamu akan mendengarkan penjelasan ibu. Setelah itu nanti kalian tulis ya. Dari hasil itu nanti dimasukkan ke sini. Paham ya? Yang auditori, kamu kelompok auditori, ini visual. Kalau visual berarti nanti kamu juga bikin grafik, bikin gambar-gambar. Oke? Nah, sekarang kamu buat ininya dulu, skenario-nya siapa yang protagonis, siapa yang antagonis. Ya. Oke, sekarang duduk dulu, kita lihat materi selanjutnya, ya. Silakan. Perhatikan. Komponennya di sini, alat asesmen yang digunakan memiliki tujuan spesifik yang satu sama lain saling melengkapi. Berikut ini penjelasan serta indikatornya ya. Tadi kalian sudah belajar untuk mengisi asesmen ya. Selanjutnya apa itu intelijensi atau kecerdasan? Ya. Jadi di sini kemampuan untuk memecahkan persoalan atau menghasilkan solusi dalam situasi yang ada ya. Jadi yang selanjutnya benar menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal, setidaknya ada 8 macam kecerdasan sehingga setiap anak adalah anak cerdas dalam kategori masing-masing ya. Jadi tadi yang kalian isi dari asesmen itu ya. Selanjutnya ini kecerdasan majemuk. Ini hasilnya kalian ya tadi ya. Ini yang paling tinggi apa nih kalian? Ya. Yang tadi diisi dari asesmen itu. Terus untuk gaya belajar tadi ya, gaya belajar dan pembelajaran terdiferensiasi. Tadi ya gaya belajarnya kalian maksudnya kemana? Ke kinestetik atau auditori atau visual? Tadi sudah dikelompokkan ya. Yang intinya
nanti ya kalian bisa paham dengan gaya belajar ini ya. Selanjutnya di sini ada tradisional terdiferensiasi ya. Jadi kalau tradisional satu cara untuk semua murid ya. Sedangkan kalau terdiferensiasi banyak cara sesuai minat dan bakat. Tadi yang sukanya dengan hanya mendengarkan ya, itu kemana gitu kan, baik dengan berapa berarti ke kinestetik ya. Terus produk belajar seragam, jadi harus sama gitu kan. Tapi kalau terdiferensiasi di sini produk belajar seragam sesuai potensi ya. Yang terakhir di sini tradisional murid pasif diem ya, mendengarkan apa penjelasan dari guru. Tetapi sebaliknya di sini ya, murid aktif dan terlibat secara personal, jadi ikut belajar ya, tidak hanya mendengarkan saja. Ini aspek-aspeknya ya, aspek konten, proses, dan produk. Ini penjelasannya ya, apa yang dipelajari murid ya. Nah, berarti sini contohnya murid yang memiliki literasi tinggi diberi teks analisis, murid lain membaca ringkasan atau menonton video. Nah, prosesnya bagaimana? Bagaimana murid belajar? Murid belajar melalui diskusi, praktek, atau simulasi sesuai dengan gaya belajarnya. Yang terakhir ini produk bagaimana murid menunjukkan pemahaman. Murid yang menulis esai, membuat video atau poster ya. Nah, ini untuk gaya belajarnya ya. Tadi udah jelas ya, ada yang gaya belajar visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Nah, kalau yang tingginya kinestetik di sini belajarnya lebih efektifnya dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Nah, ini berarti kinestetik ya. Selanjutnya ini potensinya, karirnya ya, karirnya. Di sini ada 6 tipe kepribadian yang berbeda. Awas ini untuk yang yang kelompok yang kedua ya. Ini yang auditory ya. Ini ingat penjelasan dari mengenali potensi karir masa depan ya. Nah, di sini ada 6 karir. Yang pertama realistik. Ya, realistik itu apa sih? Ini contohnya profesinya itu mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Nah, kalian masuknya kemana ini? Ya. Yang kedua investigatif. Apa itu? Individu yang tertarik pada pemecahan masalah ya, riset, aktivitas yang membutuhkan pemikiran, analisis, dan penelitian. Contohnya di sini ilmuwan, dokter ya, analis data, insinyur, peneliti, psikolog. Yang ketiga artistik ya. Apa itu artistik? Ya, kreatif, imajinatif. Ini individu yang tertarik pada ekspresi kreatif seperti seni, musik, dan desain. Contohnya di sini seniman, penulis, aktor. Ini kalian termasuknya kemana ini? 1, 2, 3. Ada yang kedua, ada yang satu ya. Yang keempat sosial ya. Sosial ini individu yang suka berinteraksi dengan orang lain, membantu, mendidik, dan atau melayani orang. Contohnya di sini guru, konselor, perawat, psikolog ya. Berarti ibu ini masuknya ke sosial berarti ya. Karena apa? Ini jadi profesinya menjadi konselor ya. Yang kelima intervising, pemimpin persuasif. Apa itu? Individu yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan, persuasi, dan mengambil keputusan dalam konteks bisnis atau organisasi. Contohnya di sini pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara. Yang terakhir konvensional, terstruktur. Jadi di sini individu cenderung tertarik pada pekerjaan yang terstruktur, sistematik, terkait dengan pengelolaan data atau informasi. Contohnya akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan ya, petugas arsip. Nah, dari 6 ini ya, 6 profesi ini kalian termasuknya kemana? Yang pastinya ibu masuk ke nomor 4 ya, poin keempat, yaitu tentang sosial ya. Terakhir
terima kasih. Ini untuk foto 9A ya. Nah, selanjutnya tadi sudah dikumpulkan, tinggal kalian apa yang kalian dengar dari auditori. Silakan berkumpul di sini dan bawa alat-alatnya. Silakan berkumpul tadi. Apa kita dengar pertunjukan dulu? Pertunjukan dulu. Oh iya, silakan untuk pertunjukan kinestetik. Silakan tepuk tangan untuk kinestetik. Judulnya tentang bullying. Siapa yang membuli, siapa yang ngebully, siapa yang menjadi penengah. Ayo, siapa yang dibulinya? Nah, Asbia, silakan Asbia. Siapa? Ya, yang bulinya mana? Yang bulinya berapa orang? Mana yang bulinya? Ya, silakan. Yang penengahnya sudah siap. Ya, antagonis, protagonis, action, mulai. Iya, tepuk tangan untuk kinestetik. Jadi ceritanya ini ada yang membuli ya, mau diapakan, terus di situ sudah ada penengahnya ya. Itu penyelesaiannya apa itu tadi? Dengan cara apa? Lapor. Oh, lapor. Kita laporkan ke guru kita. Ya, cuma di situ kurang jelas ya, nggak apa-apa ya, namanya juga masih belajar ya. Selanjutnya silakan untuk visual dan auditori. Silakan ke depan. Silakan yang auditori. Tadi yang Bapak Ibu jelaskan tentang karir ya. Kamu silakan untuk ini videonya silakan kalian di sini. Oh, ke sana. Oh, betul. Iya. Sini mana spidolnya udah ketemu? Ini spidolnya. Nih. Spidolnya nih. Nih bagi. Mana? Spidol satu dong. Dua. Sini, mundur. Jangan gerombolan, gantian menulis. Warna putih ini.
Auditori. Visual. Kelompok visual. Warnanya kuning. Kasih ruang buat yang itu, yang auditori. Geseran. Silakan tinggal nunggu visual ya, selesai. Ceritakan di hasilnya. Sana di samping itu. Di balik. Ada silakan duduk kembali. Ini hasil dari visual ya. Ini hasil dari auditori ya. Ya, jadi alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan daya belajar
dengan baik ya. Sekarang silakan perhatikan lagi ke depan. Alhamdulillah ya, sudah selesai materi tentang mengenali potensi. Hasilnya sangat luar biasa ya. Coba kita sama-sama ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Subhanallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin ya, pembelajaran untuk mengenali potensi cukup di sini. Mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami potensi apa yang ada di dalam diri kalian sendiri dan apa karir apa yang akan kalian pilih ya, yang sesuai dengan karakter kalian ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dan kita laksanakan bersama ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.